Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Kang Tete, perkenalkan kami dari kelompok 8 Utsman. Hari ini kami akan mempresentasikan bisnis model kanvas kami, yaitu Roman Roti Utsman. Sebelumnya, kita bakal perkenalan diri terlebih dahulu. Yang pertama, perkenalkan aku ketua kelompok, nama aku Jadi Islami Rahman. Nama aku Sinar Satoshi Seno. Nama aku Bimo Haji Suhendro. Nama aku Raffi Raya. Nama aku Mas Raya. Nama aku Muhammad Yahya. Nama aku Riana Indah Rayu Bisa. Nama aku Azizi. Nama aku Nilam Cahya. Nama aku Nabila Zahra Manikidato. Nama aku Sabila Nurizkia. Nama aku Zakia. Saya akan menjelaskan latar belakang di balik bisnis roti Roman. Mahasiswa di Jakarta, khususnya mahasiswa di Universitas Pajajaran, memiliki aktivitas yang padat, kegiatan yang beragam, dan juga tugas yang banyak. Oleh karena itu, mereka tidak memiliki waktu yang cukup untuk menyiapkan makanan yang praktis, bergizi, dan juga yang berkhasiat. Sehingga mereka lebih sering makan makanan yang tinggi akan pengawet dan juga tentunya tidak baik bagi tubuh. Melihat peluang ini, kami menciptakan produk roti yang tentunya berkualitas, ramah di kantong, dan sehat. Roti ini bisa menjadi solusi praktis bagi mahasiswa untuk menunjang kegiatan keseharian mereka. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang proses produk. Roti ini dibuat secara handmade dan juga fresh karena kita tidak menggunakan bahan pengawet. Bahan yang kita gunakan mengandung nutrisi yang sehat dan juga aman untuk dikonsumsi. Dari segi harga, roti ini juga sangat terjangkau dengan kualitas yang tetap premium. Roti ini juga bisa sebagai penunda lapar yang dapat meningkatkan suasana hati di tengah aktivitas. Produk juga bisa disesuaikan dengan keinginan konsumen dari segi bentuk maupun rasa. Selain kualitas yang sangat baik, roti ini juga sangat praktis dibawa kemana saja. Jadi cocok untuk di berbagai kalangan, mulai dari mahasiswa sampai ke tenaga pendidikan. Halo, jadi di sini saya akan menjelaskan tentang K-Partner. Di sini kita memiliki dua K-Partner. Yang pertama adalah Proserba Gria Jatinangor. Kenapa kita memilih Proserba Gria Jatinangor menjadi K-Partner kita? Karena Proserba Gria Jatinangor menyediakan bahan-bahan yang kita butuhkan dalam membuat roti. Dan Proserba Gria Jatinangor juga termasuk toko lengkap dan juga dengan kualitas bahan yang baik, juga dengan harga yang murah. Dan yang kedua, kita memilih BRI sebagai alat transaksi kita dalam penjualan roti. Mungkin sekian. Dan selanjutnya adalah teknis tradisi. Yang pertama itu ada pemesanan secara langsung, pendapatan personal dari pemesanan roti secara langsung pada pelanggan di toko. Lalu yang kedua ada pemesanan. Jadi pemesanan itu berasal dari pesanan khusus yang diberikan oleh pelanggan. Ini menjadikan pendapatan tambahan di luar penjualan roti. Dan yang terakhir ada dalam pemesanan. Jadi pemesanan itu berasal dari pemesanan di platform online untuk pelanggan. Nah, selanjutnya ada key activities. Pertama, ada pengelolaan rantai pasok. Kegiatan ini tuh memastikan kalau kita mempunyai pemasok yang tetap kepada bisnis kita sehingga bisnisnya bisa berjalan dengan baik. Pertama, ada manajemen stok. Kedua, ada kerjasama dengan pemasok. Dan yang ketiga, ada manajemen logistik. Kemudian ada juga pengendalian kualitas atau quality check. Hal ini tuh harus dilakukan. Kenapa? Karena agar produk yang kita produksi itu memiliki kualitas yang seragam sesuai dengan standar yang kita miliki. Selanjutnya Selanjutnya ada produksi dan pengolahan. Aktivitas ini adalah aktivitas inti dari pengelolaan roti isi kami. Yang pertama, kami akan melakukan pemilihan bahan baku seperti tepung, ragi, dan lain-lain. Lalu yang kedua, kita akan pembuatan adonan. Yang ketiga ada proses fermentasi dan pengembangan, dan yang terakhir ada pengisian dan pembentukan. Lalu yang keempat, kami akan melakukan pemasaran dan penjualan. Aktivitas ini sangat vital bagi produk kami, karena tanpa adanya pemasaran dan penjualan, produk kami tidak akan dikenal oleh masyarakat luas. Yang pertama, kami akan melakukan pengembangan merek seperti menciptakan logo, tagline, dan juga kemasan yang menarik. Lalu yang kedua, kami akan melakukan pemasaran digital seperti di sosial media
sosial media, TV, dan lain-lain. Lalu yang terakhir, kami akan melakukan inovasi dan pengembangan produk agar tetap relevan di pasar. Seperti kami melakukan evaluasi dan quality control. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang value proposition. Jadi, masalah yang kami selesaikan diantaranya adanya kurang waktu dan kemampuan untuk membuat roti sendiri di rumah, serta kekhawatiran tentang kualitas dan keamanan roti yang dibeli. Selanjutnya, ada manfaat utama. Roti homemade kami menawarkan rasa yang lezat dan tekstur yang lembut, serta bahan-bahan yang kami gunakan itu alami dan segar. Kualitas roti kami juga terjamin karena dibuat secara higienis dan terkontrol. Pilihan variannya juga beragam, sesuai dengan kebutuhan dan selera pelanggan. Selanjutnya, keunikan produk kami. Roti homemade kami dibuat dengan menggunakan resep keluarga yang turun-temurun dan diproses dengan cinta dan perhatian pribadi. Kami juga menggunakan bahan alami dan segar sehingga roti kami memiliki rasa yang lezat dan tekstur yang lembut. Terus selanjutnya, mengapa harus memilih roti kami? Dengan memilih roti homemade kami, pelanggan dapat menikmati roti yang lezat, sehat, dan bergizi tinggi, serta mendapatkan pengalaman unik dan personal dalam menikmati roti. Kami juga menawarkan layanan pengiriman yang cepat dan aman, sehingga pelanggan dapat menikmati roti kami dari mana saja. Nah, jadi selanjutnya adalah sumber daya intelektual. Sumber daya intelektual yang pertama itu adalah resep. Nah, usaha bakery atau usaha roti itu memiliki resep khusus yang sudah diuji coba. Dan di Roman ini kami memiliki resep yang paten dan juga konsisten sehingga rasa dari roti tersebut tidak berubah walaupun dibuat di waktu yang berbeda. Nah, selanjutnya adalah pengetahuan dan keahlian. Nah, tim produksi kami memiliki pengetahuan mendalam dalam memilih bahan dan teknik pembuatan roti yang baik. Nah, lalu yang terakhir adalah sumber daya finansial. Nah, dalam sumber daya finansial kami ada modal modal awal yang cukup menjadi fondasi untuk memulai usaha kami atau Roman. Nah, dana tersebut kami alokasikan untuk pembelian bahan baku serta promosi awal. Selanjutnya aku mau jelasin strategi customer relationship dari bisnis kami. Yang pertama itu ada roti of the day. Jadi kami bakalan nyediain roti edisi spesial dengan varian spesial setiap hari-hari tertentu. Misalnya waktu hari lebaran kita bakal nyediain roti kurma to light bread. Lalu yang kedua itu ada buy 10 donate 1. Jadi setiap pembelian 10 roti, para pelanggan otomatis sudah berdonasi sebanyak 1 roti. Strategi ini kami gunakan supaya bisnis kami tidak hanya berfokus pada profit, tetapi bisnis kami juga ingin berbagi rezeki. Yang ketiga itu ada voucher promo 10% untuk mahasiswa yang punya IPK di atas 3,5. Strategi ini sebagai bentuk apresiasi dari bisnis kami dan sebagai bentuk bahwa bisnis kami ini peduli terhadap semangat belajar para mahasiswa. Lalu yang keempat ada pelayanan ramah dan responsif baik secara online maupun offline sehingga para pelanggan punya pengalaman menyenangkan ketika berbelanja di toko roti kami. Lalu yang terakhir ada fasilitas QR form online untuk para pelanggan memberikan kritik dan sarannya terhadap produk roti kami sehingga para pelanggan tidak akan mengeluhkan kritikannya pada media sosial yang dapat merusak citra perusahaan atau citra toko kami. Selanjutnya di sini aku mau menjelaskan tentang channel atau saluran dari bisnis kami. Jadi cara kami untuk menjangkau pelanggan ada dengan cara memasarkan produk kami, yaitu dengan saluran pembelian, saluran purchase atau saluran indirect tidak langsung dan saluran langsung atau direct. Nah, lalu ada juga saluran tunggal. Saluran tunggal seperti media sosial, Instagram, TikTok, dan juga e-commerce seperti Shopee Food, GoFood, dan juga Tokopedia. Lalu yang kedua ada saluran mitra, yaitu seperti toko fisik seperti Alfamart, Lawsor, lalu ada Indomaret Student Center, dan juga kantin FNB. Terus selanjutnya ada cost structure. Yang pertama itu ada biaya bahan baku seperti biaya tepung, terigu,
garam, gula, air, susu, dan lain-lain. Untuk yang kedua ada biaya packaging. Kita membeli packaging secara online. Dan yang ketiga ada pengadaan alat masak seperti oven, mixer, dan Dan air lain-lain. dan lain-lain. Selanjutnya adalah customer segment. Pada segmen kali ini saya akan menjelaskan siapa saja target penjualan pada roti Usman ini. Terdapat beberapa target penjualan Usman pada roti Usman ini. Pertama adalah mahasiswa kita sejajaran. Roti Usman ini sangat cocok dijadikan teman saat mengerjakan tugas. Selain rasanya enak, roti Usman juga memiliki harga yang murah dan praktis untuk dibawa kemana-mana. Selanjutnya adalah warga lokal di sekitar Universitas Pajajaran, terutama Gen Z dari SMP, SMA maupun kuliah bisa merasakan keenakan roti Usman. Yang ketiga adalah dosen dan juga staf-staf. Mungkin itu saja. Sekian dari kami kelompok 8 Usman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Roman, yang hadir, Rahman di kantor.